Jadi saya nggak banyak kata dalam kajian ini, saya hanya nunggu ditanya nih. Ya, usahakan pertanyaannya yang betul-betul bermanfaat. Karena yang bertanya tentang sesuatu yang baik, Ustadz menjelaskan, ada yang ngedengar masalahnya mirip dapat jariah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Al-Fatah Condet yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, di pagi hari di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat ini, Allah mudahkan kembali kita berkumpul untuk sama-sama belajar. Dan kali ini kita kumpul di warung nasi gandul Condet di Jalan Condet Raya nomor 42. Memang rencananya ada beberapa majelis taklim di seputar Jakarta Timur sini, yang saya sering bilang sama tim bahwa merasa hanya memberikan teori kepada jamaah pada setiap kajian di beberapa tempat gitu ya. Dan itu pun masih seakan-akan kurang karena semangat ibu-ibu yang masuk dalam belajarnya, sehingga sering sekali materi yang disampaikan ini memakan waktu yang banyak sampai-sampai kita belum sempat menjawab semua pertanyaan ya. Ya mudah-mudahan nanti di tempat nasi gandul ini kalau memungkinkan ya, kita atur waktu jadi fokus di tanya jawab. Itu pun udah lebih dari kajian kalau dibahas semuanya. Tapi tolong nanti diajukan kepada panitia memang pertanyaannya yang urgent, pertanyaan yang memang layak untuk dijawab. Jadi nggak ada alasan kalau kita datang menuntut ilmu ketemu ustadz nggak terjawab masalah tuh, nggak ada alasan. Karena kita fasilitasi ya, ada beberapa majelis taklim di sini yang mungkin bisa dimanfaatkan, nanti diatur waktunya. Dan semoga Allah kasih berkah di nasi gandul ini karena memfasilitasi kegiatan lanjutan berbagai macam ilmu yang disampaikan di beberapa tempat. Intinya situ ya, kita pengen waktu-waktu kita ini jangan terbuang lah, karena kita sedang berjalan, sedang berlari, menggunakan kendaraan motor mobil sebenarnya menuju batas kehidupan. Sebelum waktu itu datang, paling tidak kita sudah bisa menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah terjadi atau memulai kebaikan-kebaikan yang akan datang walaupun belum sempurna. Karena kalau bahasa Nabi itu kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Bahasa Nabi itu salak, yakni orang yang berjalan, yasluk. Tujuannya menuntut ilmu. Belum sampai nuntut baru jalan doang tuh. Orang yang keluar berjalan menuju tempat penuntutan ilmu, Allah pastikan mudah ke sorga untuknya. Itu maksudnya. Jadi karena kalau bicara kita duduk fokus di majelis ilmu, belum tentu ya. Disitulah uniknya kajian-kajian sunnah dengan guru-guru kita ini, ada tanya jawabnya dan detail. Kalau bahasa anak-anak milenial, generasi Gen Z dan skena atau generasi GK, saya bilang di sosmed itu ada generasi baru, generasi GK, generasi keder ya, generasi yang ke depan mau ngapain bingung, yang lampau pun nggak disesali gitu ya, akhirnya nggak jelas lah ya. Kita punya kesempatan untuk bisa menjadi orang-orang yang paling nggak berilmu lah sebelum beramal lah ya, supaya ke depan lebih baik nanti insya Allah. Karena orang yang bisa berbuat baik itu orang yang dijanjikan sejuta manfaat dalam hidupnya. Ini nanti kajian pada Jumat yang mau kajian di Cinere, silakan datang ke rumah itu ya, di Rumil. Ada kajian tentang menjadi manusia sejuta manfaat. Ya, ini ada kaitannya nanti insya Allah. Orang-orang yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang Allah akan berikan kepada orang tersebut hikmah dan ilmu.
Hikmah. Hikmah itu mudahnya untuk patuh dengan syariat hukum yang ada, atau gampangnya menyampaikan kebaikan ke orang. Dia orang yang diberikan hikmah dan ilmu sama Allah. Yang kedua, orang yang baik, orang yang betul-betul di atas syariat, dan kita pengen seperti itu, Allah akan meneguhkan kedudukannya di muka bumi ini. Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau dia seorang suami, jadi suami yang berwibawa, pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Kalau dia seorang istri, istri yang betul-betul memang layak menjadi pendamping suami dunia dan akhirat. Kalau dia anak, jadi anak yang berbakti sama orang tua. Kalau dia pemimpin, pemimpin yang adil. Jadi orang yang berbuat baik itu nggak ada kerugian. Allah akan betul-betul patenkan, kuatkan, teguhkan kedudukannya di muka bumi ini. Ya. Yang ketiga, Allah akan menambahkan pada orang baik tersebut, karena dia menuntut ilmu, mau berbuat baik, ini tambahan pahala dan ganjaran di dunia maupun di akhirat. Kalau bahasa Allah di Quran, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Allah akan tambahkan kepada dia, yakni kebaikan-kebaikan. Bahkan a'addallahu lahum maghfiratan itu Allah telah siapkan ampunan. Karena begini, setiap kebaikan yang kita lakukan, hukum asalnya kata Nabi itu kafarat akan keburukan yang pernah terjadi. Kita pernah berbuat yang nggak baik dulu. Ya manusia nggak ada yang sempurna, pernah berbuat nggak baik. Sekarang dia berbuat baik. Ketika kebaikan-kebaikan yang dia perbuat lillah karena Allah dan ilmu yang dikedepankan, pahalanya salah satunya apa? Mukafarat ma bainahunna. Ya ini penebus dosa-dosa yang pernah terjadi. Sayang banget kita. Nah, sekarang kita ada kesempatan, maka kita maksimalkan. Alhamdulillah melalui Majlis Ta'lim Al-Fattah ini ya, kita bisa menyelenggarakan rencana ini insya Allah. Jadi saya nggak banyak kata dalam kajian ini, saya hanya nunggu ditanya nih. Ya, usahakan pertanyaannya yang betul-betul bermanfaat. Karena yang bertanya tentang sesuatu yang baik, Ustadz menjelaskan, ada yang ngedengar masalahnya mirip dapat jariah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Yang pertama, berdasarkan Ustadz pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, apakah usaha dan doa yang dilakukan manusia bisa membuat takdir yang telah Allah tetapkan? Ayo, Ustadz, apakah usaha, daya dan usahanya manusia ini bisa merubah takdir? Bisa. Kalau takdir itu sifatnya takdir kauniyah, takdir yang terjadi karena hukum sebab akibat. Ya orang itu malas ya gagal, rajin ya sukses, belajar ya pinter, itu kan kauniyah ya. Bisa berubah. Yang nggak bisa berubah tuh yang takdir yang menjadi sebuah ketetapan oleh Allah dalam bentuk wujud manusia, dia laki dia perempuan, nggak bisa dirubah tuh. Atau bentuk organ tubuh atau warna kulit atau apa, nggak bisa. Tapi kalau bicara usia tua usia muda tuh nggak bisa dirubah ya. Tapi kalau bicara takdir, saya nih orang yang mungkin nggak baik, saya berusaha baik, berteman sama orang baik, duduk di majelis yang baik, punya circle yang baik, insya Allah baik. Karena budi pekerti yang manusia miliki penyebabnya 3. Muru'ah atau budi pekerti, akhlak yang baik, itu penyebabnya 3. Yang pertama, memang dia punya nasab yang baik. Beruntungnya yang punya nasab bagus. Cuma yang nggak punya nasab bagus jangan pesimis. Karena banyak sahabat Nabi juga nasabnya orang-orang jahiliyah. Cuma Allah muliakan karena kebaikan yang dia lakukan. Kalau dia tidak bangga sebut nama orang tua dia bikin anak bangga nyebut nama dia. Itu ya. Itu nasab. Yang kedua, ilmu, belajar. Kalau pengen punya budi pekerti, akhlak, belajarlah. Orang yang berilmu itu jelas beda sama yang nggak berilmu. Yang nggak usah antar manusia ilmu dengan nggak ya berilmu. Pohonan saja. Kalau buahnya bagus dengan pohonan yang buahnya nggak bagus, perawatannya beda kan. Karena orang berharap selalu ada hasil dari batang pohon yang buahnya bagus ini, buah yang selalu dinikmati. Manusia mirip. Kalau memang dia menghasilkan kebaikan yang banyak, orang pada ngejaga.
Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat, berkah ilmunya. Kita masih butuh beliau. Bohong lah orang nggak mendoakan kita. Kita rajin sedekah, semua orang ngedoain. Ya Allah, mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Karena kalau rezeki melalui dia kebahagiaan semua. Ya, hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Dia sadar dia tuh sukses karena doa orang lemah yang ada di antara kalian. Dia betul-betul sadar bahwa dia mengerti bagaimana cara menuntut ilmu untuk memuliakan dirinya. Dan yang ketiga ini, circle, pergaulan. Kalau pengen jadi orang baik, ya bergaul sama orang baik. Ini Majelis Taklim Al-Fatah ini dikuatin, solidaritasnya dikuatin banget. Karena ini circle. Ya Rob, kalau boleh jujur, ini kan Sayyidul Ayyam, pemukanya hari ini Jumat berkah lah ya. Hari gini, jam segini, orang duduk belajar. Saya dari Bogor sampai ke Condet tadi jalan jam 6:30 ya. Saya cuma nemuin pengajian di sini doang coba. Kalau sekarang terjadi kiamat, mati semua. Di mana kita? Coba kan ini circle yang bagus, pertahanin. Ya ayo bismillah. Nggak ada keburukan buat orang yang mau menuntut ilmu dan punya circle yang baik. Ya, jadi 3 itu dimiliki lah. Supaya Allah kasihkan takdir yang baik nanti insya Allah ya. Barakallahu fiik. Nah, silakan yang lain. Ustaz, selanjutnya, apakah semua permasalahan dalam hidup kita berasal dari dosa-dosa kita terdahulu atau memang tidak takdir Allah kepada kita? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah keburukan yang kita rasa ini takdir karena dosa buruk kita dulu? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalaupun iya, ya memang ada dalilnya. Al jaza bi jinsil amal. Nggak ada karma ya. Karma itu bukan dari Islam. Nggak ada hukum karma, nggak ada di Islam. Tapi al jaza bi jinsil amal artinya balasan tergantung perbuatan. Ada dalil tuh. Apa yang kau lakukan itu yang kau akan tuai. Siapa menabur bui menuai badai gitu ya. Yazra yahsud, nanem manen gitu loh hukumnya. Iya ada. Atau mungkin enggak, Allah mungkin uji. Apa iya nih anaknya durhaka karena ayahnya dulu nggak benar? Mungkin nggak? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi kalau cerita Nabi Nuh gimana? Apa Nabi Nuh pernah durhaka? Enggak lah. Kok anaknya jadi orang kafir? Enggak, itu sudah namanya ujian. Oh kalau kita sih gimana suami, tak kata si perempuan. Kalau dia baik, aku baik. Dia macam-macam, aku bisa macam-macam juga. Allahu Akbar. Itu yang terjadi. Dan itu nggak boleh. Nggak ada urusannya sama pasangan kalau masalah ketaatan kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tapi lihat Nabi Lut. Apa dia suami yang suka macam-macam di luar. Sampai istrinya pun berbuat durhaka, berteman sama LGBT. Hari gini kan yang kayak bini Nabi Lut banyak gak? Banyak kan berteman sama bencong salon, banyak loh. Ntar di akhirat bareng bini Nabi Lut yang kayak begitu ya. Bininya Nabi Allah Ayub, suami sakit ditinggal. Apa jangan-jangan Ayub dulu suami yang nggak baik? Enggak, itu ujian. Itu ujian ya. Nah, kitanya berhusnuzan. Kalau kita merasa bahwa kita memang tidak berbuat salah, tapi Allah berikan ujian yang berat, sebenarnya ini lambang cintanya Allah. Karena kalau boleh jujur, sudah berapa lama kamu nggak menangis dalam zikirmu? Allah bikin kamu punya masalah, akhirnya kamu sedih, sehingga doamu berbarengan dengan air mata. Dan ternyata ada dalil yang mengatakan orang yang menangis dalam zikirnya karena takut kepada Allah, Allah haramkan neraka membakar matanya. Sebenarnya hikmahnya banyak. Ya, bukan Allah jahat bikin kita nangis. Ya Allah Ustaz, kayaknya aku salah apa ya, anakku pada kayak begini, nguji banget orang tua ya Allah Ustaz, gitu ya. Ibu, jujur Bu, udah berapa lama ibu nggak ngedoain anak dengan khusyuk gitu loh. Dulu kita pernah bilang tiap ngeliat muka anak, Rabbi habli minas salihin. Dulu, sekarang udah pada gede, boro-boro, kalaupun baju, Rabbi habli minas salihin, nggak ada serius-seriusnya. Sekarang anak bikin masalah. Dan kita kan ya orang tua ya, manalah mungkin kita nggak maklumin anak kita. Kau buat 10 kesalahan, nak, mama siapkan 11 maaf untukmu nak. Bohong lah orang tua nggak menyiapkan maklum. Cuma kan kalau dia terus berbuat salah kan, apa orang Inggris bilang atin rektek gitu ya. Jadi
pegel gitu, ya Allah, kurang apa sih gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita bangun malam, ya Allah. Kalau nggak digituin nggak bangun malam tuh orang tua. Sebenarnya Allah pengen deket sama kita. Makanya kata Nabi, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah itu kalau cinta dengan seseorang tuh Allah uji. Allah uji, karena dengan ujian itu Allah ngelihat ini orang yang betul-betul sama Allah, atau mungkin dia kelihatan dengan ujian sebenarnya dia nggak dekat sama Allah. Buktinya hubungan dia dengan Allah kalau lagi seneng doang, lagi seneng sedekahnya masya Allah, semua orang. Lagi susah kesal sama Allah gitu ya. Padahal susah seneng itu ujian. Allah. Nah, silakan yang lain. Selanjutnya ada 2 pertanyaan dari satu jamaah. Yang pertama, amalan dan doa apa yang bisa kita laksanakan agar doa dan hajat disegerakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, apakah benar amalan doa seperti mengamalkan doa 1000 dinar itu akan mengabulkan hajat kita? Apa amalan dan doa supaya yang hajat kita ini terlaksana? Dikupas pelan-pelan ya. Karena jangan ngatur Tuhan sementara wadah nggak kita miliki. Jangan suka ngayal pengen beli makanan yang berkuah sementara kita nggak punya mangkok buat wadahnya. Bawa daun pisang batu mau kemana, mau beli bakso, bocor dong, betul? Nggak bisa. Kita kalau mau minta ke Allah ada wadahnya gitu lah ya. Itu yang mesti kita pahami. Kenapa? Karena Allah itu nggak diminta pun ngasih. Ya, apalagi yang sifatnya kebutuhan. Apapun yang kalian butuhkan, walaupun kalian nggak minta Allah ngasih. Saya sering kasih bahasa yang gampang. Dari subuh tadi, ya, sholat subuh berjamaah yang di rumah perempuan. Habis sholat subuh ada gak yang minta oksigen sama Allah? Ngaku aja dah, nggak ada yang minta kan? Dikasih gak? Kalau Allah stop 2 menit aja, nggak datang ke nasi gandul kita urusan itu, nggak ngunyah gitu. Ini jujur loh, cuma oksigen doang, nggak pernah kena COVID yang begini nih. Dia nggak tahu oksigen zaman COVID itu berapa harganya tuh. Kalau Allah tagih oksigen dari subuh sampai ketemu Isya nanti pakai bon merah tekor kita. Allah tekor kita betul-betul. Entah berapa juta yang mesti kita bayar ke Allah itu. Dan itu nikmat. Kita nggak minta Allah kasih karena Allah tahu kamu butuh. Berapa banyak orang yang nggak pernah minta jodoh, banyak yang demen. Yang minta mulu nggak dapat betul. Berapa banyak orang yang pengen punya anak, ya minta ke Allah nggak dibagi-bagi. Tapi yang nggak pernah minta tiap tahun 1. Sampai cerecetan nih anak banyak, anak siapa nih banyak. Ya, karena Allah tahu yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Manusia tuh nggak dikasih sama Allah yang dibutuhkan, tapi Allah akan cukupi yang Allah nggak kasih yang ingin, Allah cukupi yang dibutuhkan. Ini yang mesti kita persiapkan. Kita mau minta apa sih? Ya nggak usah ngatur Tuhan. Gini. Ketika kita mendatangkan sejuta manfaat buat manusia, Allah lebih tahu tentang peruntukan kita buat manusia. Makanya ketika orang Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub nggak ngomong ke Allah, Rabbanas adibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqaman. Yang sering ibu-ibu baca, ya doa lagi meriang, lagi pilek, lagi sakit gitu. Ya Allah sembuhkan aku. Ini Nabi Ayub kena penyakit, ya nyaris nggak ada yang bisa menyembuhkan di muka bumi ini. Tapi yang dia baca apa? Anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Tuhan aku sakit, kau maha pengasih. Ada gak kata minta sembuh? Gak ada. Kenapa? Karena memang Ayub tahu ini sakit manfaatnya bukan cuma sekedar istirahat atau bagaimana. Ya jangankan sakit yang berat, yang ringan pun bak duri diinjak pun hilang sebuah dosa. Maka dia gak atur Tuhan. Tuhan sembuhin aku dong. Kalau aku sakit gimana ntar ngajar gitu. Yang enggak lah, Tuhan lebih paham. Ayub kan lebih dari ustadz. Nggak terkalahkan, dia nabi lagi kan, dia rasul gitu lah. Dia cuma bilang, Ani masaniyatur, aku nih sakit.
Wa anta arhamur rahimin, kau maha pengasih maha penyayang. Jadi dia nggak minta sama Allah ngatur Tuhan. Kalau kita kan ngatur Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah aku ke Tuhan budak, digituin gitu loh. Ya Allah, lihatlah aku ke Tuhan buta, matanya nggak ngelihat kita. Nggak usah begitu, doa nggak kayak begitu. Ya boleh kita minta hajat kita, tapi memang yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Sehingga kita baru ngomong, ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh, ya Allah. Udah begitu saja Allah tahu kenapa. Ini yang minta ini nggak punya masa lalu yang baik, nggak pernah belajar agama. Hari makin sedikit waktunya, dia makin tua bukan makin muda. Kebayang kalau nggak punya anak yang soleh, nanti siapa yang mau maklumin dia? Sehingga dia bilang, Robbi habli minas solihin, Allah kasih dia anak yang soleh. Karena yang dia minta, yang dia butuhin. Ya Allah, berikan rezeki pada kami pada hari ini, ya Allah. Kalau yang mau berikan rezeki, ya Allah. Ya Allah tahu anaknya belum bayaran sekolah. Ya, dia bukan tipe orang yang pintar untuk mencari makan. Memang dia belum ada yang dimakan, mesti dibeli segalanya gitu kan. Nggak usah diminta pun Allah kasih. Ya Allah, ini jarang orang yang pada ngelondri, ya Allah. Semoga gampang rezeki, Allah kasih panas, hujan-hujan. Atau apalah, ini tukang ojek payung, ya Allah berikan rezeki pada hari ini, ya Allah. Allah kasih hujan gitu kan. Atau kita jatuh dari motor, mobil, berdarah, ketawa aja. Ini doanya yang punya apotek. Ya Allah, mudahkanlah betadinku laku pagi ini. Karena jatuh. Sebenarnya apa yang kita rasa, kita cuma potongan puzzle kehidupan orang lain. Dan nggak ada yang berbahaya. Allah sudah bilang, la yukallifullahu nafsan. Itu udah, Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ya Allah. Nah, silakan. Oh iya, adapun tentang merek-merek doa, ya. Doa sih sebenarnya umum ya, doa itu umum. Jangankan doa yang memang diajarkan ya, atau bahasa Arab, bahasa Indonesia pun nggak ada masalah. Selama memang yang diminta, yang dibutuhin, bukan yang diinginin. Ya memang kalau bicara doa-doa yang mungkin 1000 dinar, doa macam-macam begitu ya, sesekali dibaca selama nggak ada unsur kesyirikannya boleh aja. Tapi kalau didawamkan, dirutinkan, nah ini butuh contoh. Karena gini, sebuah ritual yang dirutinkan dan dijadikan sebuah kebiasaan itu butuh contoh. Kalau memang nggak ada contohnya jadi bid'ah nanti. Nah, silakan baca apa aja baca. Jangan kata bahasa Arab, bahasa Indonesia aja boleh kita berdoa kan. Jadi selama memang itu sifatnya kita butuh, bebas. Tapi kalau mau didawamkan, dizikirkan, ya itu butuh dalil. Karena rutinitas jadi sebuah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ustaz. Dosakan saya di saat saya merasa lelah karena harus menjadi seorang ibu dan seorang bapak. Karena saya punya suami, tapi tidak pernah menafkahi dan kasar. Apakah saya harus tetap bertahan atau harus bagaimana Ustaz? Dia yang milih, kita yang pusing nih, gimana? Ya sebenarnya dalam rumah tangga ini kan tujuan rumah tangga itu kan memperbanyak umat. Harusnya sih ya, lelaki menikah jadi suami yang baik, ya, perempuan menikah jadi istri yang baik dengan standar masing-masing. Alaisa dzakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Kalau perempuan suruh betah di rumah, laki nggak boleh betah di rumah. Kenapa? Laki-laki fisiknya saja untuk menaklukkan dunia. Perempuan secara fisik adalah bidadari surga gitu kan. Nah, ya lelaki sejati itu harusnya tahu wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Seorang laki-laki itu tidak boleh nyender sama manusia. Artinya lelaki itu mesti berpikir memberi bukan menerima. Mesti berpikir melindungi bukan dilindungi. Lelaki itu mesti berpikir memfasilitasi bukan difasilitasi. Targetnya cuma satu, apa? Dia dilayani. Itu lelaki. Jadi kalau laki-laki malah nggak berfungsi seperti itu, jangan tanya Ustadz berapa lama saya mesti bertahan, kuat nggak? Kalau nanyanya ini pagi udah nggak kuat, sore khulu minta cerai. Ibu mau ngapain megangin layangan gocan begini, begitu loh. Gitu, cuma ngomel-ngomel bisanya, nguntungin kagak, ngerti agama boro-boro. Bu, ibu ini perempuan dibawa ke sorga, bukan ngebawa ke sorga, Bu.
Fungsi ibu sebagai baju buat suami, buktikan bahwa dengan ibu ini sempurna dia laki-laki. Tapi kalau wujud ibu nggak menyempurnakan dia, mau ngapain? Ya solusinya cerai. Ya solusinya pisah. Nasihatin dulu, Pak. Ayo dong bekerja dong, banting tulang. Kamu laki, kamu lebih kuat iman ketimbang aku perempuan. Kalau kamu bergaul di kantor, kamu jarang laki-laki yang tergoda fitnah kantor. Ada cuma nggak banyak. Tapi kalau perempuan di kantor ketemu sama lawan jenis yang lebih bikin nyaman ketimbang suami di rumah, nggak menutup kemungkinan akan nyaman dengan dunianya yang baru. Tolonglah kamu layak keluar. Toh Quran juga bilang, kami ini perempuan lemah. Maka Allah bilang, waqarna fi buyutikunna. Karena kamu lemah, jadilah perhiasan di rumah, bukan perhiasan di luar rumah. Tolong Pak. Terus diingetin masih nggak berubah juga, jangan dipegangin. Kan tadi saya bilang, dia bukan layangan calung yang ngong gitu. Kayak orang main layangan di Kuta Bali itu ngong. Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Mana iya ada ulama lahir dari sperma laki-laki yang seperti ini? Apa iya ada ulama yang lahir nanti dari perempuan yang komplain sama suaminya mulu? Yang rugi anak nanti, turunannya remeng, nggak jelas. Ya. Ambil sikap. Ibu pengen punya anak yang soleh, apa iya anak yang soleh bapaknya begini gitu loh. Ya nasihatinlah, semoga dia dapat hidayah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita diharuskan membahagiakan orang tua terutama ibu. Bagaimana seharusnya saya bersikap saat ibu menginginkan saya untuk menikah lagi? Karena selama ini ibu melihat saya menderita dan tidak bahagia. Sedangkan saya sudah tidak ingin menikah lagi setelah bercerai karena usia saya sudah 50. Anak saya 3 dan tidak ada keinginan sama sekali untuk menikah. Saya menikah selama 18 tahun dan akhirnya berpisah setelah saya sudah berusaha bertahan terhadap kondisi suami yang pecandu narkoba itu. Selama saya menikah dan tren itu dan teman dekat. Mantan suami juga setelah menikah dan sampai sekarang tidak pernah mengakali saya dan anak-anak. Iya. Jangan jadi orang yang trauma dengan masa lalu. Karena perintahnya itu kan hijrah dari masa lalu. Kalau dulu kita pernah mengalami keburukan, ya buatlah rumus dalam kehidupan supaya nggak mengulangi keburukan. Ada pepatah mengatakan jangan masuk lubang 2 kali. Ya, ini orang tua baik. Kamu perempuan. Hukum asal perempuan itu kan dilindungi, difasilitasi, dijaga untuk melayani gitu kan. Mungkin orang tua lebih paham melihat kamu ini udah berubah fungsi, bukan lagi perempuan, kamu kayak laki-laki sudah. Adanya di jalan, semua serba sendiri, jadi Wonder Woman. Ya tetap biar bagaimana fitrahnya perempuan itu ya bukan Wonder Woman, walaupun perempuan mesti kayak Wonder Woman sesekali gitu lah ya. Tapi kan memang hukum asalnya perempuan tercipta bukan dari tanah lempung yang fleksibel. Perempuan itu tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Tetap biar selembut-lembutnya perempuan, kalau sudah datang maunya dipaksa pasti patah. Perempuan itu tulang rusuk bukan tulang punggung, nggak bisa dibebani kekuatan. Tulang rusuk pasti patah. Udah bukan fitrahnya tulang rusuk itu menahan beban. Tulang punggung ya, makanya tulang rusuk itu kan melindungi. Lihat deh ibu-ibu di sekolahan, kalau anaknya punya masalah ya, yang bisa ngerawat dan ngejaga anak tuh ibu-ibu yang galak, ibu yang maju duluan. Siapa yang macam-macam mau anak saya gitu loh. Ayah yang tulang punggung jarang yang maju ke sekolahan, ibu yang maju gitu. Walaupun ketika nanti ibu kena masalah, Pak tolong dong Pak gitu ya. Pada akhirnya ke sana. Nah, mungkin orang tuanya ngelihat begitu. Kalau masalah umur itu cuma masalah angka, cuma masalah angka. Tinggal tujuan nikahnya apa? Mau cari anak atau cari enakan gitu? Ya enak dalam artian dia ada teman ngobrol, ya, ada pelampias syahwat, ada orang yang mau memaklumi dia, itu kan enak semua kan? Ya kalau cari anak kan tinggal tergantung. Kalau memang udah punya anak, masing-masing sudah punya anak, ya udah. Lagi nggak ada urusan perempuan janda bawa anak, nikah laki duda bawa anak nggak jadi wasit di antara mereka. Ini bodohnya janda sama duda di negeri kita ini,
kawin ini buy one get two, buy one get three gitu loh. Selalu anak sambung jadi masalah. Ini masalah di negeri kita nih, nggak ilmiah banget. Padahal dicontohkan dulu Anas bin Malik, ibunya Rumaisah dilamar sama Abu Tolha. Ya ibunya tahu sayang banget dia sama Anas. Anas penghuni sorga. Cuma karena memang nanti kalau dia sudah nikah suami nomor satu, anaknya ditaruh di Rasul, dititip di rumah Rasul, namanya Anas bin Malik, pembantu Rasul. Dia nikah, nggak boleh anak sambung mengganggu hubungan kalian. Di kita pakai perasaan. Ya, kamu kalau mau nikah sama aku, ya aku bawa buntut 3 loh, gitu lah. Kata lakinya, emang kita ini stasiun kereta bawa buntut. Ya udah, kalau memang bakal anak di masalah ke depan, karena nggak ada kewajiban orang tua sambung ngasih nafkah. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Bukan berarti nggak boleh ngasih nafkah ya. Cari orang baik tetap bantu nanti insya Allah, gitu ya. Jadi justru kalau ayahnya meninggal atau ayahnya masih hidup, ya ayahnya yang harus ngasih. Sampai kapanpun nggak ada orang tua nggak ngasih nafkah harus. Atau kalau ayahnya meninggal, jatuhnya kemana? Ipar. Makanya al-walad lil khal. Laki-laki jangan sembarangan kawin. Al-walad lil khal. Anakmu itu tergantung iparmu. Maksudnya Ustaz, kamu sembarangan nikah sama perempuan, dia hamil, kamu mati, meninggal. Anak kamu di tangan siapa? Ipar. Wali istri kamu ya ipar kamu sebelum dia nikah. Lah ipar kamu ini siapa? Pemakan konvensional, pinjol, bank keliling, game online, atau tongkrongan di depan portal gang, atau apa? Anak itu tergantung iparmu nanti. Kalau perempuan kan lihat lakinya selingkuh, minta cerai. Kalau laki-laki ngelihat bininya selingkuh, nggak langsung. Karena dia mikir panjang. Kalau saya ceraikan ini, dia nikah sama selingkuhannya. Sementara anak perempuan saya dibawa sama ibunya yang nikah sama selingkuhan. Kebayang nggak? Oh, orang laki mikirnya panjang. Jangan dibilang orang laki nggak tahu aib istri. Rata-rata mereka tahu. Apalagi hari gini nih, banyak olahraga pinggir jalan yang dipoto-foto, main padel ini. Tingkat perselingkuhannya dahsyat sekali. Laki-laki bukan nggak tahu. Cuma laki itu tagoful. Beda sama perempuan yang pengen ngegas duluan, resiko belakangan. Kalau laki-laki tagoful, dia mikir panjang. Bisa sih dilepas, cuman apa iya ada laki yang mau maklumin dia? Kalau saya maklumin dia, saya tahu dia dari dulu, gitulah. Ya mengecewakan, cuma terlanjur jadi ibu dari anak-anak saya. Sudahlah, paling nggak nanti dia mikir panjang kok laki-laki. Ini satu bukti bahwa makanya kita mesti ngambil sikap. Berilmulah sebagai perempuan, berilmulah sebagai laki-laki. Karena rumah tangga ini bukan cuma ajang uji coba. Jadi saya sih positive thinking tuh ibunya ngelihat kayaknya kamu udah saatnya dilindungi lah. Ya, saya kalau ngomong sama anak-anak laki yang ayahnya nggak ada, ibunya kerja sendiri, udah umur 25, 26, saya gue bilang ini, bro, kalau satu waktu ibumu itu perempuan yang lelah, dia akan sakit. Kalau dia sakit nanti dia beli obat dari mana uangnya? Kalau bukan anak, siapa yang memaklumi dia? Saran anak sih nanti banting tulang kalau jadi anak. Ya, persiapan buat merawat orang tua di hari tuanya nanti. Karena tidak sedikit kejadian di mana nanti pada akhirnya orang tua terbengkalai. Kenapa? Karena anak nggak ada persiapan sejak dini buat menjamin orang tuanya. Operasi 100 juta, 200 juta, siapa yang mau nolong kalau bukan anaknya? Makanya harus sukses. Ya bicara nanti itu uang dipakai buat apa, urusan Allah deh. Yang pasti jadilah orang yang sukses. Kenapa? Karena kalau sudah sukses, jihad itu enak dengan harta yang paling utama. Kita sukses kaya bukan pengen dipandang kaya, mati nggak kebawa harta juga, nggak ada mait bawa SHM, bawa BPKB kan nggak ada ya. Cuma paling nggak kalau sudah punya, itu nolong orang tua gampang. Karena kan rezeki kita kan dawil kurba wal yatama wal masakin. Rezeki kita ini yang berhak dapetinnya itu dawil kurba, kerabat dekat. Kerabat dekat yang berhak menikmati rezeki dari kita siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Maka lelaki saja kalau dia ngambil anak perempuan orang, mesti dia pikirin. Waktu belum nikah sama kamu nih perempuan kerja. Dan dia biayain orang tuanya. Sekarang sudah kawin sama kamu disuruh nggak kerja. Itu yang ngasih orang tuanya siapa? Ayo berpikir panjang.
Jangan main ngambil anak orang tapi lupa dia pernah mencukupi orang yang pernah hidup di antara dia. Berikan nafkah, berikan juga bantuan, sehingga langgeng rumah tangganya nanti. Ya saran saya sih, kalau memang sudah waktunya dan memang ada orang baik yang melamar, tetap surga perempuan paling gampang nikah. Paling gampang nikah. Setengah agama udah dimiliki. Udah aman. Dosa ditanggung sama laki. Udah aman setengah itu. Setengahnya lagi apa? Ya ini dijaga, dinafkahi lahir batin, dirawat, diberikan rumah. Oh perempuan kalau udah begitu, udah jangan banyak komplain, jangan banyak arisan. Apalin Quran, banyak baca buku, persiapan husnul khotimah. Hancurnya sebuah kehidupan karena banyaknya kemauan. Pengen ini, pengen itu, akhirnya besar pasak daripada tiang. Itu yang jadi masalah. Ya, Bu, ya Allah Bu, udah punya suami muda, enak banget Bu, dosa ibu ditanggung. Ibu dikasih rumah, ibu dikasih nafkah lahir batin. Udah jangan neko-neko Bu, sudah Bu. Saran saya mah udah kumpul di Al-Fatah nih kajian. Rutinin di rumah, zikir pagi petang, baca Quran, dah timbul inner beauty-nya nanti. Gak usah repot beli skincare ya. Zikir ibu, wudu ibu tuh bikin charming nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kan Ustaz tadi mengenai yang tanggung jawab jika suami atau istri meninggal, itu tanggung jawabnya ke ipar. Kalau istri berarti ke jadi kalau misalnya suami meninggal, anaknya ini tanggung jawab dari suami atau? Bukan, tetap kalau nasab nanti ayah. Ya. Ini kan bahasa ulama. Ulama bilang al-walad lil khal. Laki-laki hati-hati. Kalau nanti kamu sembarangan nikah, kamu meninggal, anak kamu kan di tangan ipar pasti. Ya bukan berarti warisnya ke ipar, bukan. Enggak ke sana. Pastilah kalau ini adik kita perempuan bercerai, masa kita kakaknya diem? Apalagi dia mau nikah lagi, ayah kita udah nggak ada, ya kita kakak jadi wali, betul? Kita dibilang al-walad lil khal, anak tergantung ipar. Nah kalau iparnya pemakan riba, iparnya nggak bener agama, anak kita begitu nantinya. Ya makanya kalau kita mau nikah, lihat dulu nasab tuh perempuan. Bagus gak nasabnya? Kalau nasab silakan, karena kita nggak tahu ke depan siapa yang bakal ngasih nafkah dia tuh. Itu mesti diperhitungkan. Karena hari gini banyak orang-orang laki ini sembarangan kawin. Cuma ngelihat tampang cakep, udah kayak rambutan setangkleh merah satu, main sengget aja gitu loh. Ya nggak apa-apa, cuma laki-laki juga mesti tahu haramnya menikah dengan perempuan cantik setelah nikah jadi jelek. Karena hari gini kan kalau ngomong kan pengennya yang cantik, yang putih, tinggi lah ini. Wah sekarang kalau ngomong gitu ya, boleh dapat. Kira-kira selama sama kamu ini tambah cantik gak? Karena Nabi mengatakan wala tuqabbiha, jangan bikin dia tambah buruk. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Yang mendingan cari orang-orang yang asli natural, kamu percantik dia. Ketimbang yang sudah cantik kamu nggak bisa mengimbangin, malah bahaya. Sama dengan perempuan juga seperti begitu. Pengen banget dapat laki-laki yang begini, yang ganteng, yang kaya, pinter, agama bagus, gini-gini. Siapa sih yang nggak pengen, betul? Ya pengen sudah. Kira-kira kalau dia sudah nikah sama kamu, agamanya tambah bagus gak? Jangan-jangan malah tambah banyak PR di otaknya gitu loh. Karena tidak sedikit orang yang agamanya bagus pas nikah jadi nggak bagus agamanya. Sering diajak ribut, dicemburuin, dipegelin. Padahal kalau kita mau sedikit ilmiah, lelaki cari perempuan cantik, pinter, kaya, cerdas. Bukan cuma dia yang mau, banyak yang mau, pasti banyak ujian, banyak yang godain. Betul? Perempuan juga sama. Ganteng, pinter, cerdas, kaya, baiknya orang. Jadi suami alhamdulillah. Di luar yang mau sama dia juga banyak. Ya siap-siap dengan ujian itunya. Ya ini yang mesti kita pikirin. Kenapa? Dunia ini alam ujian. Ya, prinsipnya cuma satu. Pokoknya kalau memang ujian mulai keras dalam permasalahan pasangan, ingat kata Allah, perempuan soleha buat laki-laki soleh. Laki-laki soleh buat perempuan soleha. Jadi jangan was-was di luar dia ngapain. Bagusin agama kita di sini. Allah jaga dia di sana insya Allah. Ya, Allah. Waalaikumsalam. Mau tanya apakah hukumnya dalam Islam untuk anak adopsi akte lahirnya dinamakan orang tua angkatnya? Iya, nggak boleh memberikan nama nasab dengan nasab kita buat anak yang kita adopsi, nggak boleh. Haram. Dan itu bagian dari dosa besar karena memberikan nasab kepada yang bukan nasabnya, itu nggak boleh dalam Islam.
Ya, kita diperintahkan untuk memperjelas nasab. Makanya gini, agama ajarkan kepada kita kalau kita memang mau mengadopsi, karena kita mampu mengadopsi anak orang gitu ya. Apalagi dalam agama kita kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu adalah Islam. Kita ngambil anak non muslim dari orok udah gede nggak perlu syahadat, emang dia muslim kan gitu ya. Silakan. Cuma ingat pertalian nasab diperhitungkan. Kira-kira kalau ngambil bayi orok, kita ambil dari orok ini, siapa yang mau nyusuin dia dulu? Kalau yang ada keluarga kita, adik kakak kita yang lagi menyusui, suruh tolong susuin. Saudara susu. Nah, saudara susu itu mahram. Walaupun nggak dapat waris. Kenapa? Karena kalau kita main pungut aja nih anak orok laki, sama ibu-ibu pungut nih anak orok ya, udah gede, bukan mahram bu, boleh nikah sama ibu. Begitu pula sebaliknya kalau anak perempuan orok digedein, gedenya bukan mahram suami bu, bisa nikah sama suami bu. Tuh ya, jangan main-main di masalah kayak beginian ya. Bicara anak angkat kan kita tahu Yusuf sama Zulaiha juga anak angkat. Ya gimana Zulaiha kepincut sama anak angkatnya sendiri betul. Ya itu jangan sampai main-main. Kenapa? Karena manusia punya syahwat. Syahwat ini yang setan suka masuk. Sekarang kita bilang enggak deh, astagfirullah aku sih enggak bakal. Yang benar, ente manusia. Allah bolak-balikan hati orang ya. Selevel Zulaiha saja kaya, cantik, kegoda sama anak angkatnya sendiri. Ya, selevel Nabi saja Rasul nyaris kegoda sama perempuan yang namanya Zulaiha. Ya, bini orang lagi ya, dan lebih tua tentunya kan. Zulaiha kan lebih tua. Jadi hari gini kita nggak bisa pakai perasaan, nggak, aku sih kuat, jangan begitu. Kamu manusia. Allah condongkan hati kamu. Pandai-pandailah mendarul mafasid, mencegah sesuatu yang buruk terjadi gitu ya. Allah alam. Nah. Bapak Ustaz, selanjutnya bagaimana meminimalisasikan pikiran-pikiran yang membuat khawatir dan bagaimana jika hal yang dikhawatirkan bukan terjadi? Apakah dengan taat beribadah musibah tidak akan datang? Iya, itu namanya zon. Ayat yang bilang inna ba'da zonni ismun. Setelah prasangka itu ujungnya dosa. Kita nggak boleh jadi orang yang berprasangka buruk sama Allah. Sampai-sampai menimbulkan was-was itu nggak boleh. Kok bisa tadi ya orang prasangka buruk sama Allah, was-was? Iya. Karena dia nggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tahu Tuhan nggak bakal zalim. Udah ini yang terbaik. Apalagi kita ngerti qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua punya mikdar, punya ukuran. Udah kamu sama dia ini yang terbaik sudah. Jangan ngayal rumput tetangga lebih indah sudah. Ya, nggak ada selesainya nanti. Udah yang ada disyukurin. Tapi gini-gini, udah. Paling berapa lama lagi sih sabarin gitu ya. Jangan banyak komplain. Itu dibilang tadi bahwa kerusakan itu terjadi karena banyak kemauan. Banyak yang dilihat, banyak yang dipengen. Kalau orang dulu kayaknya anteng-anteng aja rumah tangga, nggak ada sosmed, nggak ada peradaban palsu. Ini peradaban palsu ini banyak sekarang. Ibu-ibu tuh dunianya di sosial media, nonton-nonton yang mungkin itu kejadiannya bukan di negara sendiri, sehingga berusaha untuk menyamakan kejadian itu dengan kehidupan dia. Jangan-jangan dia seperti yang di sinetron Korea nih. Itu di Korea ibu kan dicondet, betul sekarang. Jangan suka mirip-miripin ya. Lihat suaminya begini, gara-gara nonton film India. Jangan-jangan dia begitu. Itu di India ibu. Ibu kan di Balai Kambang, betul sekarang. Ibu kan di Bulak Rantai, ibu di Batu Ampar, betul. Jangan suka begitu. Wadzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, pasti keburukan yang bakal kau rasa. Aduh, udah abu-abu langit nih ya Allah, hujan deh. Hujan, tapi kalau kuat gitu ya keyakinannya, bukan jadi orang yang bisa merubah, enggak, karena Allah ngasih yang kamu yakini gitu loh. Seberapa sulit sih? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan sampai ke rumah belum hujan, insya Allah Allah bikin gak hujan nanti insya Allah. Karena kan
Allah bisa tiup tuh awan yang bawa air, betul kan? Jangan dipaksakan kita ini untuk seperti yang kita mau sama Allah. Ya, jangan paksa Allah untuk mengerti yang kita mau. Tapi paksa diri kita untuk paham yang Tuhan mau, itu lebih asik. Jadi kita nggak banyak macam lah dalam hidup ini, nggak banyak macam, insyaallah ya. Allah a'lam. Selanjutnya, bagaimana menyikapi jika ada teman yang terkadang masih suka mengajak maksiat, padahal teman tersebut sudah hijrah dan sering mengikuti kajian-kajian. Apakah kita menasihatinya atau lebih baik menjauhi? Dalam dunia dakwah itu, yang di beberapa daerah di Magetan, Semarang, Jogja, di Surabaya, Afwan, nanti kita duluin yang di sini dulu ya. Yang dijawab pertanyaannya nanti kalau memungkinkan silakan ajukan pertanyaan nanti insyaallah ya. Ternyata memang pada butuh juga saya jawab kayak gini di beberapa daerah ya. Bahkan ada di luar negeri juga, di Malaysia, di Singapura. Ya, didengerin aja dulu. Nanti kalau memungkinkan silakan. Ya. Apa tadi? Bagaimana menyikapi teman yang sudah berhijrah? Oke, kita ngelihat kemungkaran Nabi tawarkan. Kalau lihat kemungkaran rubah dengan tangan. Tangan nggak bisa merubah, nimbulnya mudarat lebih besar, jangan. Ya, rubah dengan lisan, ngomong baik-baik, nasihatin wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau masih nggak didengar juga omongan kita, jangan lelah doain. Ingat, yang merubah itu Allah. Ya, kita cuma nyampein. Kita harus masuk ke situ. Karena hari gini Ustadz aja bisa kena tahjir. Ustadz Subhan datang ke acara maulid, ke acara ini. Kan itu perbuatan bid'ah. Itu kemungkaran yang mesti dirubah. Terus kalau kita diemin terus dong berjalan. Kan menghadirinya saja tuh merupakan sebuah aib Ustadz. Kalau cuma datang dengerin. Kalau datang nasihat, ini memang harus dinasihatin. Ini hari gini kan banyak nih ikhwan kibar nih. Yang modal tobat beberapa kali kajian jadi galak. Akhwat juga akhwat kubro nih ya. Akhwat yang galak-galak gitu ya. Beda kalian dengan guru-guru kalian, beda. Kalau guru-guru kalian tuh datang tuh untuk berdakwah, bukan nikmati kajian. Dan buat kami tuh nggak ada mindset di otak kami ini money laundering, nggak ada. Uang tuh nggak ada di otak kita, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang namanya money oriented tuh nggak ada. Kenapa? Karena dakwah ini kewajiban, bukan pekerjaan. Beda sekali. Ya, wallahi dakwah ini kewajiban. Sehingga kalau kita ngelihat kemungkaran, diemnya kita itu setan bisu. Cuma kan kadang-kadang panitia ini yang suka hiporia nih, yang orang-orang awam. Ustadz datang, foto diambil, ditaruh sini-sini. Ustadznya nggak tahu. Ustadz antum ini astagfirullah, siapa yang bikin ini gitu kan? Nah orang-orang yang awam suuzon sama guru-gurunya. Ya karena kalau guru sudah diuzuzonin, yang mau diuzuzonin siapa gitu loh. Asas tabayun dikedepankan. Intinya kita kalau mau merubah dengan tangan, langsung temuin, datangin. Kalau udah datang masih nggak ada perubahan atau mungkin kita nggak dipandang gerakan tubuh kita ketika merubah, tolong jangan sungkan untuk nyampein yang baik. Nyampein yang baik. Kita kalau memang nggak bisa live, ya kita online lah. Hari ini kita juga ada online, ada beberapa kegiatan Global Technology School ya, sore nanti insya Allah ya. Jadi saya suka bilang, kalau ngandelin Ustadz datang agak susah, jangan berhenti untuk belajar. Kita bisa online. Dan online itu lebih ekonomis, sehingga nggak membutuhkan biaya ngumpulin orang. Asal kita mau belajar, intinya berubah. Nah, tapi perubahan itu datang dengan waktu ketika kita merubah diri kita. Kalau bahasa Nabi, asli nafsa yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Ya, insya Allah. Tapi bukan berarti terus kalau kita udah bisa mengkritisi orang kita aman, enggak. Oh, ini Indonesia, salah kita dicari. Ya kayak sekarang nih, minta maaf teman-teman, saya nggak bisa live di Instagram saya karena memang ya ada aja masalah-masalah yang nggak penting sehingga ditutup dulu sama IG-nya dan metanya, nggak bisa kita live. Kesalahannya bukan kesalahan-kesalahan yang fatal gitu ya, hal-hal kecil yang mungkin orang-orang yang nggak suka dengan dakwah sunnah ini melaporkan yang nggak, itu biasa di kita juga, tapi terus jalan. Kalau memang Allah yang nyampein dakwah ke masyarakat, bukan kita yang ngatur kok ya. Ya semoga Allah mudahkan dakwah ini insyaallah. Nah.
Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan adalah apabila kita suami istri dan keadaan berwudu, terus kita mau pamit keluar rumah, dan biasanya kita saling ya salaman sama suami. Apakah hal tersebut dapat membatalkan wudu? Iya, ini fikih nih, masalah fikih. Kalau suami istri sudah berwudu, kemudian bersentuhan dengan sekian alasan, mau keluar rumah atau mau aktivitas apa, apakah membatalkan wudu? Berarti kita mesti belajar tentang apa yang membatalkan wudu. Memang khilaf ulama tentang lamastumun nisa. Ada pada qaulul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama. Beliau berpendapat kalau laki perempuan bersentuhan itu batal wudu. Tapi muridnya Imam Ahmad mengatakan, aku memiliki hadis Nabi yang Nabi kalau mau sholat subuh memimpin imam, jadi imam sholat subuh, beliau selalu mencium para istrinya dan beliau nggak berwudu lagi. Itu dalil pemansuh dalil yang sebelumnya. Imam Syafi'i berpendapat itu juga baik. Kenapa? Karena beliau tinggal di Mesir. Mesir itu syahwatnya tinggi banget ya, orang-orang Mesir, orang-orang Arab ya, makanya mereka punya budaya pakai cadar, diwajibkan. Sebenarnya ini nggak wajib. Kenapa? Karena memang syahwat mereka tinggi. Laki-laki juga sama. Jadi mereka kalau bersentuhan kemungkinan batal wudu. Apa yang membatalkan wudu? Keluar sesuatu dari dua qabul dan kubul, baik hajat besar maupun kecil, atau mungkin yang mendatangkan batal pada wudu seperti mazi, terangsang dan lain sebagainya gitu ya. Kesana. Nah, selama memang bersentuhannya tidak berdampak pada hal yang membatalkan wudu, nggak batal. Tapi kalaupun nggak bersentuhan, ngelihat aja bisa batal wudu, ya jadi batal nantinya ya. Yang mesti kita pahami itu efek sentuhannya dan apa yang membatalkan. Karena repot nanti kalau keyakinannya bersentuhan batal wudu, nggak bisa tawaf. Kalau saya sih Syafi'iyah, nyenggol suami batal. Tapi kalau lagi di Arab tawaf saya pakai Hambali. Gampang banget pindah-pindah mazhab gitu ya. Ya enggak lah. Mau dimanapun kalau bersentuhan berdampak pada syahwat, ya batal. Jangan karena sentuhan, menatap saja kalau kita berdampak jadi batal. Ya, karena boleh jadi kan banyak tontonan, pendengaran yang mengundang syahwat bisa batal. Ya, atau mungkin apa, rasa lelah di jalan, di motor, di mobil ya. Itu pun bisa membatalkan wudhu kita. Saya sih nggak merasa kentut. Iya, coba cek pakaian dalam. Ya, manusiawi, itu nggak main-main, itu ilmiah kok. Kita mesti bilang sama suami ibu, bilang sama anak-anak lakinya, jangan gampangin masalah hadas kecil ini. Kenapa? Karena penyebab siksa kubur. Jangan main-main. Ya, perempuan lebih safety, ada perempuan lebih paham lah apa yang dia gunakan. Tapi kalau laki suka ngeremehin, saya suka bilang sama teman-teman biker, bro, kita ini bawa motor ini safar pergi jauh, wallahi bro, perhatiin pakaian dalam. Itu siksa kubur itu. Ya, walaupun nanti ada dalil yang mengatakan kullu jaffin tahur, setiap yang kering itu suci. Ya pastiin kering nggak. Kalau nggak kering ya hati-hati. Itu nggak main-main masalah yang satu itu. Ya, karena memang mungkin tidak wajib mandi, cuma wajib wudu. Ya, Allah. Fika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, jika berangkat umroh atau haji yang tanpa mahram dikarenakan keterbatasan dana, apakah sah jika sudah berusia lebih dari 60 tahun ke atas? Nah, ya buat teman-teman di Kalimantan Selatan, teman-teman di Sumatera, Lampung, Medan, Aceh, ya didengerin aja dulu. Surabaya juga sama. Surabaya insya Allah 12 Oktober nanti kita ada di Aula Masjid At-Taqwa Ampel. Ya, kita akan adakan kajian parenting sana insya Allah nanti. Tapi iya, wallahi agama ini betul-betul menjelaskan tentang syariat. Syariat yang ditekankan dalam agama kita ini ittiba kita kepada apa yang Rasul sampaikan. Makanya tugas kita untuk mentaati itu. Sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya selesai dengan kita duduk di majelis ilmu. Sehingga kita tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Bukan kita kira-kira ya, selama memang ada syariat yang Nabi ajarkan dan memang Allah perintahkan, ya buat kita tinggal samina wa ta'na aja, no komplain dalam hal itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi?
Hah? Tadi apa ini? Sah apa enggak umrohnya? Iya, kan udah jelas. Saya sering sampaikan ini. Kalau yang namanya safar perempuan ini wajib dengan mahram, ya kan ya? Saya bilang tadi syariatnya ini ada dalam agama kita lah, tusafirul mar'a illa binti mahram. Tidak boleh perempuan safar tanpa mahram. Sering kita bahas kok sebenarnya. Saya nggak detailkan karena saya pikir pertanyaan yang diulang-ulang tentang masalah mahram ini ya. Tapi ya dia ditekankan gini lah. Sepakat ulama mengatakan safarnya sah, umrohnya sah. Umrohnya sah. Cuma perjalanannya ini yang maksiat. Karena ada hukum melarang perempuan safar tanpa mahram. Oke ya? Tapi umroh hajinya sah. Karena nggak membatalkan. Cuma dia banyak beristighfar. Karena nanti gini, ada sebagian ulama berpendapat, saya takut jelasin gini jadi oh boleh tuh gitu. Jangan bilang boleh ya. Jangan bilang boleh. Hukum asalnya di majlis taklim manapun kalau ustadznya satu manhaj, sepakat Nabi yang bilang tidak boleh safar tanpa mahram. Udah jangan dirubah. Tapi kalau perempuan tuh bilang tapi kan itu sudah darurat antara dia dengan Tuhan. Ustadz nggak ada hubungannya sama sekali. Itu kamu dengan Allah. Iya karena anak laki saya nggak ada, suami ya udah jangan dibahas, itu urusan kamu sama Allah sudah. Cuma Ustadz nyaranin dari guru-guru diingatkan bahwa bilang sama tuh perempuan ya, karena mahram itu melindungi dia. Ya, dilalah nanti dia nggak punya mahram, dia tetap dilindungi dengan siapa? Perempuan-perempuan soleha yang lain yang jalan sama dia. Ya, kemudian sebagian berpendapat juga ini sudah tua. Padahal dalam agama kita makin tua makin butuh perlindungan. Oh dia jatuh siapa yang mau ngangkat? Bukan gitu ya. Karena kalau dia muda dia mesti bisa survive. Karena yang dikhawatirkan hukum safar ini umum. Takutnya kita bilang boleh buat umroh, nanti buat TKW bilang itu juga boleh lagi. Nah itu muskilah. Hukum asalnya nggak diperbolehkan kecuali kalau darurat urusan dia sama Allah. Urgensinya apa? Ulamanya memberikan masukan. Kalau terpaksa kamu safar tanpa mahram, tolong jangan sendiri. Bareng-bareng perempuan-perempuan soleha yang kenal sama kamu saling melindungi. Mumpung tinggal di masa dimana kita bisa video call, bisa telepon, gampang kontrolnya. Tapi tetap nggak merubah hukum wajibnya perempuan safar dengan mahram. Ya, jadi hukumnya ya kembalikan ke hukum asalnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau sholat di rumah bersama suami, tapi suami baca sholatnya tidak bersuara, malu karena bacaannya belum benar atau tidak masih. Lagi ibu jangan bikin suami jadi tulang lunak bu, gitu lah. Ini suami sarden yang begini nih. Kenapa nggak disuruh ke masjid tuh laki gitu loh? Nggak ada laki-laki di rumah, nggak ada laki-laki di masjid. Ini laki-laki presto yang kayak gini nih ya. Takut bini ujung-ujungnya kayak begini. Iya gitu loh. Laki di masjid, bergaul sama orang di masjid jadi laki-laki gitu loh. Akhirnya kan kasusnya begini. Giliran sholat nggak berani kenceng, takut salah, betul? Nah sekarang kalau pemimpin sudah takut salah, ngapain jadi pemimpin gitu loh. Hidup ini simpel banget kok. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Bacaan imam, bacaan makmum, qiraatul imam, qiraatul makmum. Kan saya pernah bilang dan mungkin dianggap bercanda, saya bilang perempuan soleha di rumah sholatnya, laki-laki soleh di masjid. Kalau laki-laki di rumah, laki-laki soleha gitu loh. Ibu pengen punya suami soleha gitu. Harusnya laki-laki itu kan soleh. Anak laki aja bu, supaya nggak terjebak dalam fitnah LGBT bu. Ini ulama nasihat ini. Suruh mulai ini anak 7 tahun ke masjid. Dia bergaul di masjid jadi laki-laki, berteman dengan laki-laki, bermain dengan laki-laki. Kalau di rumah aja major di pojokan kamar, sholat di situ, makan di situ, ngecek handphone doang, suruh pakai androk motif kembang anak laki gitu. Nggak jadi laki nanti, laki suruh keluar. Laki nggak boleh betah di rumah bu. Nabi yang bilang. Suruh kayak burung, lihat burung tiap hawa pagi waktu subuh pasti terbang. Dan gak usah disuruh tiap sore balik itu burung. Laki-laki suruh kayak burung kata Nabi. Yakdu himasan wa taruhu bitanan. Didik bu. Ya suami kah, adik kakak laki kah, anak laki kah, atau orang tua kita. Kalau kita punya rezeki tanah luas bikinnya pavilion buat ayah kita supaya temannya pada kumpul di situ. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan.
Jangan laki ngelinter di rumah. Akhirnya kayak perempuan, urusan sendal miring ribut, urusan gini-gini. Laki-laki di rumah bawel kayak perempuan. Akhirnya apa? Ributnya via WA. Laki-laki ganti status sosial media gimana sih? Laki ya laki greget suruh kumpul di masjid. Jadi saran saya tuh yang nanya, tolong bilang sama suaminya, kamu di masjid sholat. Laki-laki itu di masjid, ya bukan di rumah. Selanjutnya pertanyaan mengenai istri itu dari tulang rusuk suami. Nah, bagaimana jika seorang perempuan yang menikah lebih dari 2 kali? Apakah tulang rusuk suami itu baik? Oh. Jangan-jangan nanti kalau suaminya istrinya banyak, tulang rusuknya habis bagi-bagi gitu. Iya, tulang rusuk itu kan istilah. Dan memang betul diciptakan dari tulang rusuk. Ya, yang dimaksudkan perempuan itu ya tulang rusuk laki-laki, bagian badannya laki-laki. Makanya perempuan tuh kalau sudah nikah enak banget nanggung dosa, ditanggung dosa. Lain sama laki-laki, karena memang itu tulang rusuk kamu tanggung jawab sama dia. Kalau kamu sudah nggak bisa, ya ambil keputusan. Ini perempuan nggak bisa diajak susah, jangan dipaksa. Akhirnya kurang ajar sama kamu nanti. Ini perempuan nggak bisa diajak musyawarah, sudah bukan setahun 2 tahun, sudah 10 tahun. Akhirnya sama mertua ribut, sama ipar ribut. Kesian hubungan sama kamu, dosa mulu betul. Ceraiin. Suruh nikah sama orang yang lebih baik. Ini sudah nggak layak ini. Itu laki-laki yang bijak begitu. Sehingga nggak dipertahani sampai mati, itu perempuan berdosa mulu, ngapain? Emang mindset nikah itu buat apa sih? Kita nih bodohnya, kita nikah itu kita cuma pengen gerandang-gerendeng, hubungan intim, gandengan, duduk gitu, selfie, ya Rob subhanallah. Hubungan gitu cuma beberapa tahun ke depan. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama aku, gitu kan. Ayo dong yang ilmiah sedikit. Ya, ini di negeri kita mesti dibikin kegiatan parenting di beberapa titik nih supaya tahu tujuan nikah itu untuk apa sih sebenarnya. Ya Rob, saya kadang-kadang kalau urusan poligami aja kalau nanya, saya bilang kalau ngomong di Indonesia 10 tahun ke depan pun belum layak dibahas ini. Padahal nabinya berpoligami, 4 sahabat khulafaur rasyidin semua berpoligami, 10 lelaki yang berhak masuk ke surga tanpa hisab pun semua poligami, 17. Di kita nggak bisa. Ya, dan kita akhirnya bermaksiat di mana-mana. Dan lakinya aji mumpung, melihat sunnah cuma itu. Ya kita panas kalau agama dicibir. Kenapa sih kalau emang belum mampu, khalas jangan dibahas. Sudah. Itu adalah takdir yang telah Allah takdirkan. Tapi syariat Allah turunkan sebagai solusi, bukan tujuan. Sekarang 1:50, 1 laki 50 perempuan. Kalau 1 laki 1 perempuan, 49 sama siapa? Katanya perempuan gak mau, siapa kayak gitu loh. Ya sama anak kamu yang laki mungkin nggak? Mungkin. Atau mungkin diam-diam berselingkuh, bermaksiat. Padahal Allah gampangkan akad nikah tuh digampangin banget dengan mahar yang gampang. Nggak jadi fitnah. Ya cuman yang terjadi karena mindset kita mindset Belanda, ya kita nggak nerima itu. Akhirnya rusak semuanya. Kita belum kayak Jepang yang butuh laki-laki. Kamu Jepang butuh laki-laki dikirim udah nggak ada laki-laki soalnya Palestina tuh butuh laki-laki. Ya prinsip Firaun dipakai, dibantai laki-laki oleh Zionis Yahudi. Habis laki-laki di Palestina. Target mereka perempuan-perempuan cantik jadi apa? Jadi wanita tunasusila di negara-negara Eropa. Kejadian sekarang. Ya, lihat tuh Tunisia, lihat tuh pecahan Soviet. Di kita alhamdulillah nggak pernah ada perang lagi dari tahun 45. Imbang laki sama perempuan. Tapi bukan berarti syariat itu nggak bisa ditegakkan. Kita butuh umat yang banyak. Sekarang kalau krisis orang pinter, ya orang pinter mesti membuahi banyak orang supaya orang pinternya banyak. Daripada kita mikirin ngasih makan gratis ke orang, mendingan gratisin S2, S3, banyakin orang pinter di negeri kita. Perbanyak orang pinter, banyakin di mana-mana. Negeri ini akan baik nantinya gitu. Ya cuma ya mau bilang apa, belum saat kita mikir ke sana. Akhirnya timbulnya kerusakan. Siap-siap melihat kerusakan yang banyak di mana-mana. Allah Ta'ala. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustaz, karena dosa-dosa kita di masa lalu, apakah dapat mempengaruhi cinta kita kepada Allah pada saat ini? Dan bagaimana kita bisa memulai menata hati agar bisa memulai
lagi agar bisa kembali merasakan manisnya kita ayat. Nah, udah dibahas tadi di sepintas di awal bahwa nggak tahu apa iya keburukan yang kita rasakan karena keburukan yang pernah kita perbuat. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau kita sudah bertobat, nggak ada hubungan, nggak ada dosa jariah. Al jaza bi jinsil amal yang ada, balasan tergantung perbuatan. Ustadz, bisa gak kita kembali merasakan halawatul iman, manisnya iman? Bisa lah. Ya kan, orang kalau sudah hijrah, sudah tobat, bukan maksum. Jangan dibilang saya sudah hijrah Ustadz, saya sudah tobat. Alhamdulillah Ustadz, udah tahun kedua nih Ustadz, udah 2 tahun saya nggak bikin dosa. Wah, anak mana tuh 2 tahun nggak berdosa? Bohong lah ya. Anda tetap berdosa, cuma bedanya kalau Anda yang dulu berdosa senyum ketika ingat dosa, hari ini nangis ketika ingat dosa. Bedanya itu. Ya. Bisanya bagaimana? Belajar. Kumpul di Majelis Talim Al-Fatah, kajian, ya. Kajian tentang masalah Allah, Nabi Muhammad, Islam. Kajian tentang menghitung nikmat yang diperintahkan, wa bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah sebut, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kau sebut nikmat Allah nggak mungkin terhitung. Makin kerdil di hadapan Allah, makin ingat nikmat yang Allah berikan. Dalam sholat kita pun kita praktekkan Allahu Akbar. Allah Akbar, gede, agung, ana shogir, aku kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milikmu Rabb yang menciptakan alam. Aku cuma bagian dari alam tersebut ya Allah. Kerdil gitu. Nanti nikmat lagi sholat insya Allah. Ya, belajar, kuncinya belajar. Makasih. Kalau saya, pertanyaan berikutnya, apakah asuransi jiwa atau asuransi kendaraan termasuk was-was atau tidak yakin kepada takdir Allah? Was-was, ya, tidak yakin dengan takdir. Ya, Islam nggak mengenal istilah asuransi. Investasi ada. Kalau asuransi ini kan tergantung banknya. Emang asuransi itu stay money-nya nggak bergerak duit. Sama judulnya tabung. Akadnya akad nabung asuransi itu. Dan kita cuma dijanjikan bunga kan. Dilala kita butuh satu waktu bisa diambil dengan nilai yang berlipat ganda. Riba di agama nggak ada itu. Ini kan investasi, kalian main emas atau tanah atau apa yang bergerak nilainya atau saham, lebih baik. Asuransi nggak ada di Islam. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari istri yang sudah mengenal sunnah, sering datang ke kajian, sedangkan suami belum mau diajak kajian langsung, tapi sering hanya lihat di online di IG atau di YouTube. Mohon besar, bagaimana caranya agar suami mau beberapa kali diajak tapi belum mau? Berarti bicara mendakwakan pasangan ya. Dalam mendakwakan pasangan ini yang dibutuhkan contoh, bukan ucapan. Suami lebih senang kalau melihat perubahan yang baik pada diri pasangan, sehingga tanggung jawabnya timbul, bangga dengan pasangan yang dia tanggung jawab dosanya. Ya, dan yang paling berhasil itu adalah ketika suami melihat kebaikan nampak dari diri istrinya karena kajian yang dia datangi. Dan justru lebih banyak laki-laki nggak demen sama kajian, kenapa? Karena dikomentari dengan ilmu yang dimiliki istri yang baru ini, gitulah. Itu yang sering terjadi keributan. Ya, bukan berarti perempuan suruh diam, bukan, kemas bahasa. Karena perempuan kan dipilih karena 4, agama yang terakhir, betul? Karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya, karena agamanya. Kenapa agama di terakhir? Karena dalam sunnah Rasul itu suamilah yang mendidik agama ke istri. Selain dia memang suami, pemimpin, dia juga guru buat istrinya. Itu orang dulu awetnya di situ. Karena suaminya ngajarin agama ke istrinya. Dan istri hormat sama suami. Belakangan ini kebalik. Yang rajin ke majelis ilmu itu perempuan. Zaman dulu tuh majelis ilmu laki isinya. Sekarang perempuan isinya. Karena laki alasannya kerja. Gak sempat. Akhirnya agama perempuan lebih dominan ketimbang laki-laki. Kebalik sudah. Kalau makmum yang bilang walad dhalin, imam bilang amin, lo kebalik dah.
Imamnya kan laki yang bilang waladhdallin, makmumnya bini bilang amin. Karena kebalik, bini yang bilang waladhdallin, kata makmumnya amin. Kebalik kiblatnya udah. Itu yang terjadi sekarang. Ya jadi kalau saran saya sih ya sampein kebaikan sama pasangan, tapi bahasanya bahasa rakyat kepada pemimpin. Karena tetap yang namanya laki-laki itu pemimpin punya jiwa yang suka untuk dimuliakan, nggak suka dijudge, apalagi sampai dibenci, apalagi sampai diomongin sama orang. Lebih fatal lagi kalau sampai rakyat di rumah, bini sama anak berkoalisi untuk kesel sama ayahnya yang nggak mau ngaji. Makin jauh nanti dia. Ya dirangkul, dicontohin. Allah Akbar. Nah, kalau Ustaz, alhamdulillah selesai pertanyaan di sini, mungkin bisa kita persis, ya. Ya seperti yang direncanakan kita 10:30 ya masuk waktunya. Nanti ke depan kalau mau lebih pagi lagi lebih baik, sebenarnya lebih panjang lagi insya Allah. Tapi cukup lah ya, jam 9 sampai 10:30 cukup lah ya. Artinya kita sejam setengah duduk untuk membahas masalah. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang nanti masalah-masalah yang perlu didialogin kasih panitia aja. Kita akan coba mampir sejam setengah buat dialog kayak begini insya Allah ya. Ya subhanallah, mudah-mudahan Jumat berkah ini membuat kita makin baik lah ke depan ya. Bahwa kita butuh solusi keagamaan dan menjadi orang yang berilmu dalam agama tersebut, sehingga berkait dengan ayat yang mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh jelas beda. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini membuat kita yang hadir tambah ilmu, sehingga pulang dalam kondisi yang berbeda, lebih bijak menghadapi kenyataan. Bukan berarti dengan berilmu kita hilang masalah, ada masalah tambah, cuma lebih bijak menghadapi masalah tersebut insya Allah ya. Itu aja kali yang bisa disampaikan, semoga manfaat insya Allah. Minta maaf pada kekurangan. Nanti buat kajian siang yang mau datang di Rumil Al-Hilya Masjid Widatul Ummah atau di online kan, nanti dikasih tahu kita sementara pakai Instagram Masjid Ibadur Rahman yang di Yayasan Bogor dan YouTube usb.bawazir ya. Silakan ditonton di situ. Plus nanti kajian tentang mencetak generasi robbani jam 4 sore kita online dengan Al-Hazan Global Technology School nanti insya Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah berikan keberkahan yang banyak insya Allah ya, dan dijadikan